Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang kami puji, kami sembah, kami mengatakan syukur dan terima kasih Tuhan atas perhatian pertolongan serta providensia Tuhan kepada setiap kami yang hadir di dalam acara Zoom pada malam hari ini. Tuhan, meskipun hanya beberapa orang saja yang hadir, Tuhan ada di sini. 2 atau 3 orang berhimpun atas nama-Mu Tuhan. Engkau ada di sini Tuhan. Kami yakin, kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan melawat kami. Tuhan membuka hati pikiran kami, untuk kami siap kita boleh benih firman Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh berbicara di dalam hati dan pikiran kami. Boleh membawa efek yang positif di dalam tindak tanduk kami sehari-hari. Dan terlebih lagi kami boleh bertumbuh di dalam iman percaya kami. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan tolong kami, masing-masing kami. Tuhan ampuni dosa kesalahan kami. Sucikan hati pikiran kami, agar kami dilayakkan oleh Tuhan pada malam hari ini untuk bersekutu di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar serta melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa ucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Saudara, saya berikan judul tema yang kali ini saya mengkhotbahkan, yaitu temanya mengapa kita harus memberitakan Injil. Nah, kita dalam pengertian di sini adalah hamba Tuhan bersama jemaat atau setiap orang yang percaya. Mengapa setiap orang yang percaya, baik itu hamba Tuhan, baik itu jemaat, harus memberitakan Injil? Nah, saudara, saya beberapa waktu yang lalu ikut di dalam kegiatan tent making atau tent maker. Ya, tent itu adalah tenda, making pembuat tenda atau tent maker. Ya, membuat tenda atau pembuat tenda. Ya, itu istilah yang digunakan oleh Paulus, saudara ya. Nah, saudara, dalam istilah tent maker atau tent making itu adalah swadana atau swadaya sendiri, saudara. Jadi sejak saya bertobat menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi, waktu itu kalau dihitung-hitung sudah cukup lama, saudara ya. Saya 1977 saya sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Dan sejak itu saya mulai mengabarkan Injil, ya. Artinya bersaksi kepada banyak orang yang saya jumpai ketika itu. Nah, saudara, tokoh-tokoh dalam PL, saudara ya, dalam Perjanjian Lama, tokoh-tokoh tent maker atau tent making itu ada banyak, saudara ya. Kalau saudara mau pelajari, ada Ayub, ada Abraham, ada Ishak, ada Yakub, ada Daud, Salomo, Daniel, dan lain sebagainya, saudaraku. Itu tokoh-tokoh PL. Mereka bekerja, ya, sambil juga melayani Tuhan. Nah, swadana dan swadaya sendiri, saudaraku. Nah, kalau di dalam Perjanjian Baru, tokoh-tokoh dari tent making atau tent maker ini kita sudah jumpai tadi, yaitu Paulus, saudaraku. Paulus dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 3, saya akan bacakan. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Ya, saudara. Jadi ketika Paulus mengabarkan Injil, dia cari uang, cari nafkah untuk membiayai pekabaran Injil yang dia keluarkan. Bahkan untuk teman-temannya, saudaraku. Ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 34 dikatakan, kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku
dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Nah, ini ada beberapa lagi ayat yang saya baca berkenaan dengan Paulus yang adalah tent maker, ya saudaraku. 1 Tesalonika 2 ayat 9, sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam. Wah, kalau siang malam bekerja, lalu kapan melakukan pekabaran Injil? Ya di tengah-tengah dia bekerja, saudara. Dia sambil bekerja, sambil juga melayani, ya mengabarkan Injil, saudaraku. Supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Tidak, di 2 Tesalonika 3 ayat 8 dikatakan seperti ini. Dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, ya, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu, ya saudara. Jadi di dalam melayani Tuhan, Paulus tidak pernah minta uang kepada jemaat yang dilayani. Yang terakhir, saudaraku, ayat yang saya baca berkaitan dengan Paulus yang adalah tent maker ini, di dalam 2 Korintus 11 ayat 27. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Saudaraku, begitu mengerikan ya saudaraku ya. Paulus mengatakan aku berjerih lelah dan bekerja berat. Ya, kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, ya, kedinginan dan tanpa pakaian. Itu yang dilakukan Paulus di dalam pekabaran Injil, ya, pada waktu dia saat setelah bertobat. Saudara, di dalam tokoh-tokoh PB Perjanjian Baru, tent maker itu siapa lagi? Ada begitu banyak, saudaraku. Aquila, Priscilla, Lydia juga. Ya, di dalam Kisah 16 juga saya baca. Ya. Tuhan Yesus sendiri, kalau saudara baca di dalam Markus 6 ayat 3, Tuhan Yesus setelah dia beranjak dewasa, dia menjadi tukang kayu. Mungkin Yusuf ya sudah meninggal waktu itu. Ya, dia jadi tukang kayu untuk menghidupi ibunya maupun adik-adiknya atau saudara-saudaranya pada waktu itu. Ya. Nah, murid-murid Tuhan Yesus, ya, kebanyakan dari mereka adalah nelayan. Ya, ada pemungut cukai, ada pekerja yang lain. Ya. Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes. Lalu Susana dan banyak perempuan lain yang mendukung rombongan Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan Yesus butuh biaya, butuh dana untuk makan, minum, untuk dana-dana yang lain, ya, didukung oleh begitu banyak orang-orang yang pekerjaannya tent making atau tent maker, ya. Mereka bekerja, tetapi juga mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudaraku ya, di dalam Lukas 8 ayat 3, ya, saudara. Nah, saudara, kalau saudara melihat di dalam zaman setelah zaman murid-murid Tuhan Yesus, ya, kita melihat adanya tokoh-tokoh tent maker, ya. Itu ada penginjil dari Inggris, ya, Hudson Taylor. Dia pergi ke Tiongkok sebagai dokter bedah, saudaraku ya. Lalu William Carey, itu dari Inggris, saudaraku ya, penginjil dari Inggris. Dia pergi ke India sebagai tukang sepatu, atau bahkan terakhir dia menjadi manajer sebuah pabrik, saudaraku ya. Lalu ada yang tokoh lagi, Matteo Ricci dari Italia. Dia siapa? Orang Katolik, pastor Yesuit. Ya, pergi ke Tiongkok. Dia di Tiongkok tidak hanya menjalankan pekabaran Injil saja, saudaraku, tetapi dia menjadi tukang jam, ya, pembuat arloji, ya, saudaraku, di Tiongkok. Dan akhirnya hasil produksinya dia dipakai oleh satu kaisar yang terkenal pada waktunya. Lalu ada begitu banyak lagi persaudaraan Moravia yang tokohnya bernama Nikolaus von Zinzendorf, ya.
ini bangsawan, tetapi juga dia pedagang, ya, tent maker. Nah, saudara, persaudaraan Moravia ini pada abad ke-17 sampai 18 itu berkunjung ke Jawa, saudara, atau ke Indonesia, ya, ke Jawa. Mungkin juga kita sekarang bisa bertobat, menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi. Kita mengenal Kristus secara pribadi, itu mungkin hasil dari penginjilan persaudaraan Moravia yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, saudara, sekarang saya ajak saudara untuk membaca Matius. Kita masuk di dalam pembahasan Matius 28 ayat 19 sampai 20. Saya akan bacakan mulai ayat 18, saudara, ya. Matius 28 ayat 18, 19 sampai 20, saudara, ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, saudara, kenapa saya di leafletnya itu ditulis hanya Matius 28 ayat 19? Ya, maksud saya akan menuliskan juga 28 ayat 19. Tapi yang ingin saya baca, ya kan nggak tahu di situ, karena itu. Nah, karena itu karena apa, saudara, ya? Yaitu karena di situ Yesus mendekati mereka dan berkata, "Karena kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Karena Yesus adalah pribadi Allah yang setinggi-tingginya, ya, maka dia bisa memerintahkan sesaat sebelum dia naik ke sorga, maka dia memerintahkan kepada murid-muridnya. Ya, ada beberapa penulis juga mengatakan bahwa 500 saudara sekaligus yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 6 itu juga menyaksikan tentang kenaikan Kristus ke sorga. Ya, setelah 40 hari 40 malam Tuhan Yesus naik ke sorga. Nah, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, dia menulis, yaitu perintah, ya, amanat agung, perintah yang agung ini. Ya. Nah, ayat-ayat yang lain paralel di dalam Injil Sinoptik ditulis Markus 16 ayat 15, Lukas 24 ayat 47 sampai 48, dan Injil Yohanes pasal 20 ayat 21, serta di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ya, saudara. Nah, saudara, kalau saudara pelajari lebih jauh, kata perintah yang ada di dalam ayat 19, Matius 28 ayat 19, itu hanya ada satu kata perintah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, kalau kita menjadikan semua bangsa muridku, maka enggak bisa enggak. Ya, kata pergilah yang pertama, lalu baptislah, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu akan mengikuti, ya, di dalam pelayanan kita, saudaraku. Memang kalau yang menginjil itu bukan hamba Tuhan, ya memang diserahkan kepada hamba Tuhan, pada gereja, saudara, ya, supaya lebih tertib, ya, tindak tanduk kelanjutannya, saudaraku, ya. Nah, saudara, orang Kristen yang tidak punya kerinduan memberitakan Injil, ya, artinya ada yang tidak beres dalam kekristenan orang tersebut, saudaraku, ya. Nah, saudara, dengan kata lain, imannya tidak beres, saudaraku, ya. Nah, saudara, kenapa saya katakan demikian? Karena orang Kristen yang sejati itu dia pasti memiliki ada beberapa kriteria yang harus dimiliki, saudaraku. Yang pertama, kalau dia adalah orang Kristen sejati, yang pertama dia memiliki kerinduan, saudaraku, untuk menyelamatkan orang lain dengan cara memberitakan Injil. Ya, yang kedua, dia mempunyai iman sejati. Nah, saudara, iman yang sejati itu tidak
mungkin ya membiarkan orang lain sampai mati terus, artinya sampai hidupnya tidak menerima Kristus. Ya, kalau memang dia bersikukuh tidak mau terima Tuhan Yesus sampai akhir hayatnya, itu tanggung jawab sepenuhnya kepada orang yang tidak menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tapi tanggung jawab kita di hadapan Tuhan, kita sudah memberitakan Injil. Ya, kita adalah orang Kristen yang sejati. Ya, kita harus memiliki atau mempunyai iman sejati. Tadi yang pertama, mempunyai kerinduan untuk menyelamatkan orang lain dengan cara memberitakan Injil. Yang kedua, punya iman sejati, saudaraku ya. Kalau iman sementara, iman yang yang bukan iman sejati, maka orang itu ya hanya mencari berkat saja ya, secara jasmani, saudaraku ya. Tetapi secara rohani dia sebetulnya terhitung belum Kristen, saudaraku ya. Kalau orang yang Kristen sejati atau orang yang Kristen sungguh-sungguh, dia memiliki iman yang sejati. Yang ketiga, saudaraku, orang Kristen sejati itu memiliki yaitu keyakinan kepastian keselamatan. Itu sudah pasti, saudara ya. Yang keempat, saudara, orang yang Kristen sejati, dia pasti akan mencintai firman Tuhan. Apapun yang diperintahkan oleh Tuhan, termasuk yang ada di dalam Matius 28 ayat 18, 19, 20, ataupun di Markus, Lukas, Yohanes, dan Kisah 1 ayat 8, itu perintah-perintah kepada kita untuk memberitakan Injil, ya saudara, di dalam keadaan apapun, dimanapun kita berada, baik itu kepada tetangga kita, maupun di luar negeri, di luar kota, luar pulau, kita harus memberitakan Injil. Ya. Orang yang cinta firman Tuhan, ya itu betul-betul memberikan satu tanda kepada orang itu sendiri, ya, bahwa orang yang Kristen sejati pasti cinta firman Tuhan. Yang berikutnya, yang kelima, orang Kristen sejati pasti bersemangat untuk hidup kudus dengan cara membuangi dosa-dosa favorit, dosa yang disenangi, itu dibuang oleh orang Kristen sejati. Bukan terus dipelihara terus, ya, tidak. Dia pasti membuang segala macam bentuk dosa, kesalahan, hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan, itu dibuang. Yang terakhir, ya, memiliki pengertian tentang dasar-dasar kekristenan atau tentang dasar-dasar Injil Kristus. Ya, ini poin yang penting, saudaraku ya. Nah, saudara, mengapa jemaat harus memberitakan Injil? Yang berikutnya nomor 2, saudaraku ya. Karena 2 saja yang saya akan bahas di sini, ya, singkat padat, saudaraku ya. Yang kedua adalah supaya Injil bisa tersebar dengan cepat, saudaraku ya. Saudara, bagaimana bisa Injil tersebar dengan cepat kalau kita diam saja? Kita tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan pekabaran Injil, ya. Jemaat harus ikut melakukan, ya, melaksanakan atau melakukan pekabaran Injil. Yang poin A, terbukti bahwa dalam Kisah Para Rasul, jumlah jemaat, kalau saudara membaca di dalam Kisah Para Rasul yang mulai pasal-pasal yang pertama itu, saudaraku, saudara akan terkagum-kagum. Di sana pertobatan sungguh luar biasa terjadi, ya, bertambahnya jemaat itu luar biasa, dengan cepat sekali bertambah, karena semua jemaat ikut melakukan pemberitaan Injil. Itu kuncinya, saudara. Ya. Bukan hanya hamba Tuhan, bukan hanya murid-murid Tuhan Yesus, bukan hanya kepada orang-orang yang termasuk hamba Tuhan saja yang memberitakan Injil, tetapi saudara mendapati di sana seluruh jemaat yang mengaku diri orang Kristen, orang percaya Kristus, ikut serta ambil bagian di dalam melakukan pekabaran Injil saat itu, saudara. Nah, saudara, kalau saudara mau dibandingkan sekarang ini, ya, ini kita dari hasil survei, ya, orang Kristen, ya, termasuk orang Kristen yang saya katakan orang Kristen sejati lah, ya. Orang Kristen yang tidak sejati, ya, dia diam aja, tidak mungkin melakukan kabaran Injil. Alasannya banyak sekali, saudara, ya. Nah,
Orang Kristen yang sejati kalau mau dihitung-hitung, saudara, hasil survei itu mengatakan 0,5%, setengah persen saja dari jumlah penduduk atau jumlah orang Kristen yang ada di Indonesia. Ya, berapa juta? Ya, saudara, nanti saya akan sebutkan. Ya, saudara. Nah, berbeda halnya dengan saksi Yehova. Saksi Yehova ini jemaat aktif. Ya, kalau yang sudah tua, yang sudah yang tidak bisa melakukan apa-apa itu terkecuali dia tidak diharuskan laksanakan pekabaran Injil, padahal Injilnya Injil sesat, ya. Saksi Yehova itu kalau mau dilihat 65% dari seluruh total jemaatnya itu melakukan pekabaran Injil. Nah, hebatnya, saudaraku, saya melihat ini di dalam internet, anggota biasa itu melakukan pekabaran Injil untuk saksi Yehova. Ini kita harus iri yang positif tidak apa-apa, ya. Tapi jangan iri yang negatif, tidak boleh. Iri yang positif untuk mendorong kita supaya kita juga mawas diri, kita mau rajin lagi mengabarkan Injil, ya, di tengah-tengah kita berada, ya, saudara. Ini anggota biasa, 1 bulan itu target dari gerejanya itu 70 jam sebulan, ya. Berarti kalau dibagi 30 kurang lebih sekitar hampir 2,5 jam sehari, saudaraku. Itu tidak peduli hari apa saja, pokoknya setiap hari dia harus mengabarkan Injil 2 jam lebih, saudaraku, ya. Nah, kalau ada anggota jemaat yang istimewa itu 150 jam sebulan. Berapa jam sehari? 3 jam sehari harus menyisihkan waktu untuk mengabarkan Injil sesatnya. Nah, ada lagi yang tergolong anggota ekstra, saudara. Ini 30 sampai 50 jemaat, ya, sebulan. Anggota ekstra ini adalah mungkin yang baru bertobat, ya, di dalam saksi Yehova itu, saudara, ya. Nah, jelas bahwa penginjilan secara konvensional, saudara, ya, secara yang dilakukan secara biasa sebelum ada internet dan lain sebagainya, tidak bisa diandalkan, ya. Jemaat jauh lebih fleksibel, ya, sebab jumlah misionaris semakin hari semakin sedikit, sedangkan jumlah penduduk semakin hari semakin meningkat. Dan saudara, nanti saya akan tunjukkan kepada saudara kebutuhan dana misi juga sangat besar. Padahal di dalam Matius 9 ayat 37 dikatakan, Tuhan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Tuhan mengatakan itu, ya. Tuhan memang banyak, kita harus melaksanakan kabaran Injil. Tetapi sayangnya, pekerjaannya hanya sedikit. Ya, memang di dalam ayat 38 dan seterusnya, ya, mintalah pekerja itu kepada Tuhan, ya, saudaraku. Nah, poin yang berikutnya, supaya Injil bisa tersebar dengan cepat, apa, saudaraku? Dalam 10 tahun terakhir ini, kita telah melihat, ya, adanya kebangkitan fundamentalisme agama, saudaraku, ya. Saudara perhatikan kan, fundamentalis agama-agama, ya, saya tidak menyebut apa, tapi yang ditandai dengan semangat mendirikan negara agama, ya, yang dipimpin satu orang itu pemimpin perang, satu orang itu pemimpin perang, satu orang yang sama dia juga pemimpin agama, dan orang yang sama juga pemimpin negara. Jadi satu orang merangkap 3 pemimpin. Nah, sentimen agama dan munculnya gerakan anti globalisasi, anti misionaris, hamba Tuhan asing atau lokal bahkan, sehingga menyebabkan apa, saudaraku? Menyebabkan banyak daerah secara terang-terangan menolak kehadiran hamba Tuhan. Ya, masyarakat di tempat di mana dilakukan pekabaran Injil, mereka terang-terangan menolak kehadiran hamba Tuhan, menolak pekabar Injil, menolak Injil, ya, menolak gereja, menolak hamba Tuhan, ya, yang lama harus meninggalkan tempat pelayanan, dan hamba Tuhan baru tidak boleh masuk, ya. Tetapi tidak ada pernah, ya, saudara, ada satu daerah
yang menolak kehadiran seorang tent maker atau tent making, saudaraku. Saya mengawali ya pekabaran Injil yang saya lakukan sejak tahun 1977 ya sampai hari ini. Saya bekerja mencari nafkah tidak tergantung dengan manusia, dengan orang, dengan sumber dana dari orang lain, termasuk membiayai gereja, dibiayai sendiri. Ya, saya tidak mengharapkan adanya kolektor dan lain sebagainya, saudaraku ya. Nah, saudara, tetapi tidak pernah ada satu daerah yang menolak kehadiran seorang tent maker atau tent making. Dalam kondisi ini adalah seorang profesional, orang yang memiliki pekerjaan, saudaraku ya. Contohnya dokter, apoteker, ahli farmasi atau ahli obat-obatan, ya, insinyur, notaris, guru, dosen, pedagang dan lain sebagainya, ya. Nah, ini kalau seorang pekabar Injil, tetapi dia memiliki background pekerjaan semacam itu, orang nggak akan curiga. Semua daerah yang tertutup akan terbuka buat mereka, ya. Dokter, apoteker, ahli farmasi, notaris, insinyur, guru, dosen, pedagang dan lain sebagainya, ya. Dan akhirnya dilakukan oleh para tent maker pada waktu yang dahulu, saudaraku. Nah, ini buat catatan buat kita, saudaraku. Nah, poin yang berikutnya adalah supaya Injil bisa tersebar dengan cepat, yang poin C sekarang. Di Indonesia terdapat 129 suku-suku terabaikan yang jumlahnya sebanyak 60% dari seluruh populasi penduduk Indonesia, saudaraku ya. Nah, suku terabaikan ini jumlahnya cukup besar, saudaraku ya. 60% dari penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia katakanlah 270 juta ya sekarang ini. Ya. Nah, yang STA berapa? Suku terabaikan yang tidak terjangkau oleh pekabaran Injil. Itu ada 60%. 60% kalikan 270 juta. Itu sama dengan 162 juta STA. Nah, pelayanan ke suku terabaikan tidak bisa dilayani secara tradisional seperti selama ini, saudaraku. Berapa banyak misionaris, berapa banyak pekabar Injil yang dibutuhkan, yang harus diberangkatkan, dan berapa biaya yang harus diperlukan. Mari, saudara, kita hitung-hitungan secara cepat saja. Ya, secara efektif satu misionaris hanya bisa menjangkau 100 orang. Berarti untuk mengabarkan Injil kepada 162 juta orang STA itu dibutuhkan berapa misionaris di Indonesia saja, saudara ya. Itu sama dengan 162 juta dibagi 100 itu sama dengan 1.620 orang misionaris, ya. Karena satu misionaris itu biasanya kemampuan atau kapasitas perkabaran Injilnya hanya 100 orang saja, ya. Maka dibutuhkan 1.620.000 orang misionaris. Jika seorang misionaris digaji, ya paling sedikit 5 juta per bulan, itu dibutuhkan dalam berapa, saudara? Ya, coba hitung-hitungan. Ya, yaitu paling gampang 1.620.000 orang misionaris kalikan 5 juta. Dibutuhkan dana setiap bulan itu 8,1 miliar rupiah satu bulan. Gereja mana sekarang pertanyaannya? Gereja mana yang kuat? Gereja mana yang mampu menyediakan dana untuk misionaris yang segitu besarnya, saudara? Tidak ada, saudara. Ya. Nah, beberapa alasan mengapa jemaat jarang atau sangat jarang, bukan hanya jarang, sangat jarang, bahkan ada yang seumur hidupnya belum pernah satu kali pun memberitakan Injil. Ya, ini biasanya disebabkan karena apa? Karena sifat egoisme, ya, egoisme, sikap yang mementingkan diri sendiri. Pokoknya saya yang penting sudah selamat, tak peduli orang lain tak terima Tuhan Yesus, ya tanggung jawabnya sendiri, bukan tanggung jawab saya. Nah, itu tidak boleh, saudaraku ya. Ini kalau saya umpamakan, saudaraku, di dalam ilustrasi ini, yaitu jika saudara tahu di mana ada oase, sumur air di padang pasir, ya,
Di padang pasir itu, saudara, kalau sangu atau berbekal air, kemudian kehabisan, saudara akan mencari air di padang pasir. Nah, saudara hanya bisa menemukan di sumur air yang tidak besar, kecil saja, yang disebut oase di padang pasir. Nah, saudara berdiam diri, tidak memberitahukan adanya oase tersebut kepada sekelompok orang yang sedang kehausan di padang pasir, dan saudara tetap bersikukuh tidak mau memberitahukan, maka saudara adalah orang yang paling kejam. Membiarkan orang hanya menunjukkan tempat minum saja, ya, menunjukkan, oh ini loh Pak, Bu, ayo sini, saya lihat, saya tahu adanya oase di sana, ya, mari ikut saya tunjukkan. Nah, tapi orang itu diam saja, saudaraku. Itu orang yang paling kejam, orang yang paling jahat, saudaraku, di dalam zamannya itu. Demikian pula halnya jika saudara adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi, ya, melihat ada orang yang membutuhkan Juru Selamat, ya, orang yang belum percaya kepada Kristus, tetapi saudara tetap berdiam diri saja, tidak memberitakan Injil kepada orang yang membutuhkan Juru Selamat, maka Tuhan Yesus melihat saudara adalah orang yang paling jahat, paling kejam, seperti halnya orang yang mengetahui di mana ada oase, sehingga banyak orang yang kehausan, hampir mati kehausan. Kalau kita memberitahukan ada oase di padang pasir, maka orang yang mau mati kehausan itu, kalau ditunjukkan dia minum, maka orang itu bisa segar kembali dan hidup kembali, saudaraku, ya. Artinya belum mati, ya, hampir mati, saudaraku. Demikian juga kita, ya, saudara dan saya, jika ada tahu, ada rekan, teman, atau ada tetangga kita yang belum percaya Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka dia kalau mati pasti masuk neraka. Nah, saudara, tetapi saudara diam saja, tidak pernah memberitakan Injil sekalipun kepada orang itu. Saudara boleh dikategorikan, atau saya boleh dikategorikan orang yang paling kejam, paling jahat di dunia, saudaraku. Ya, nah, saudara, itu, ya, beberapa alasan mengapa jemaat jarang atau sangat jarang, bahkan ada yang seumur hidupnya belum pernah memberitakan Injil satu kali pun. Biasanya disebabkan karena sifat egois. Ya, tadi. Poin berikutnya, poin B. Ya, saudara. Ya, waktu berjalan cepat sekali, saudara, ya. Poin B, tidak yakin dengan keselamatannya sendiri, saudara. Saudara jangan merasa puas dengan sudah dibaptis. Saudara jangan puas dengan sudah rajin ke gereja. Saudara jangan puas hanya rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, bahkan rajin melayani Tuhan. Tetapi jika saudara dan saya tidak memiliki keyakinan atas keselamatan saudara, itu artinya saudara dan saya belum diselamatkan, saudaraku, ya. Nah, jika saudara dan saya adalah orang Kristen yang sejati, saudara pasti selamat. Namun bagaimana bentuk keselamatan saudara? Jika di sepanjang hidup saudara tidak pernah memberitakan Injil, perhatikan beberapa ayat di bawah ini, saudaraku. Ada dua ayat yang saya akan bacakan. 1 Korintus 3 ayat 15. Orang yang hanya mementingkan diri sendiri, pokoknya yang penting saya selamat, tidak peduli orang lain masuk neraka atau bagaimana, tidak peduli. Nah, di dalam 1 Korintus 3 ayat 15, diselamatkan seperti dalam api. Orang Kristen yang betul-betul Kristen sejati, tapi dia tidak pernah memberitakan firman Tuhan, tidak memberitakan Injil Kristus, tidak mengabarkan Injil kepada orang lain, saudaraku. Ini dikatakan diselamatkan seperti dari dalam api, saudaraku. Wah, hampir tidak selamat, saudaraku, ya. Bagaimana bisa diselamatkan seperti dari dalam api, saudaraku, ya. Hampir, ya, diselamatkan seperti dalam api, ya. Di dalam ayat yang kedua, 1 Petrus 4 ayat 18. Orang benar hampir tidak diselamatkan. Tuh, orang benar kan pasti diselamatkan. Iya, pasti.
tetapi hampir. Ya, kalau kita misalkan ujian dapat angka 6 lulus, saudara. Ya. Nah, saudara, pada waktu saudara mendapat angka 5,9 tidak lulus, saudara. Tapi pas dapat angka 6, ya pas, saudara. Ya, lulus memang, tapi ngepres, saudara. Wah, bikin deg-degan hati, deg-degan jantung, saudara ya. Nah, itu, saudara. Nah, yang berikutnya, kenapa ya kita jarang atau bahkan tidak pernah seumur hidup mengabarkan Injil? Karena kemalasan, saudara. Malas. Matius 25 ayat 26 berkata, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ya, saudara, ini dikatakan hamba yang jahat, hamba yang malas. Ya, orang yang jahat, orang yang malas, ya, saudara, ini jelas-jelas sangat dimurkai oleh Tuhan Yesus. Nah, alasan yang berikutnya kenapa kita tidak pernah memberitakan Injil? Ya, ada alasan saja, ada alasan apa saja yang bisa kita kemukakan. Sibuk, kerjaan begitu banyak, ya. Wah, sibuk. Nah, di dalam kitab Hagai 1 ayat 9 dikatakan, kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku mengembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Ya. Nah, saudara, sibuk dengan urusan pribadinya sendiri, tidak menghiraukan sedikit pun, sekalipun tidak pernah menghiraukan dengan alasan sibuk. Alasan yang lain apa? Takut, ya. Saudara, kalau saudara baca kisah perempuan di Samaria itu yang dipertobatkan Tuhan Yesus di sumur itu, sumur Samaria. Yohanes 4 ayat 29 dikatakan, mari lihat, ya. Ini ketika orang perempuan Samaria yang dipertobatkan oleh Tuhan pergi, ya, setelah mengatakan apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan selama ini Tuhan Yesus semua kemukakan, dia baru yakin bahwa siapa yang ditemui di sumur itu adalah Mesias sendiri, Kristus sendiri, Tuhan Yesus sendiri. Makanya dia pergi. Nah, di dalam Yohanes 4 ayat 19 ayat 29. Mari lihat, ya, di mana di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ya heran, tidak mungkin ada orang siapapun yang pintarnya bagaimanapun dia bisa mengatakan apa yang diperbuat sampai detail, ya. Suaminya ada 5, yang sekarang pun bukan suaminya, ya saudaraku, dan banyak lagi alasan yang lain. Dikatakan di dalam ayat itu, mungkin dia Kristus itu, ya. Nah, saudara, di dalam takut ini saudara, takut ini memang bisa saja jadi pembawaan, ya. Nanti khawatirnya menyinggung perasaan orang. Terus takut apa? Takut dianiaya, takut dibunuh. Ya, banyak hal lagi yang alasan yang macam-macam lagi. Di dalam Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Nah, saudara, sebagai penutup, sebagai summary, saudaraku, ya, syarat ideal atau minimalis untuk memberitakan Injil, ya, syarat minimal, ya, untuk memberitakan Injil, saudara harus mempersiapkan diri, ya. Sebelum mengabarkan Injil, saudara mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Saat memberitakan Injil, saudara harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Sesudah memberitakan Injil, saudara juga harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Poin A adalah kasih, saudara. Tidak ada yang bisa mengalahkan dengan kasih. Hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Doa, ya.
Roh Kudus bekerja pada orang yang akan memberitakan Injil, ya, memberi keberanian pada kita. Saudara, saya alami sendiri, saudaraku ya. Saya pada waktu itu begitu sering ketika mengabarkan Injil diancam ini, diancam itu, mau diginikan, mau digitukan. Tapi karena saya berdoa, Tuhan memberi keberanian pada saya. Ya, nah saudara, lalu buka mulut, ya saudara harus membuka mulut. Efesus 6 ayat 29. Nah, yang terakhir, sebelum Paulus tiba di Troas untuk pemberitaan Injil, pada perjalanan misi yang kedua, Kisah Para Rasul 16 ayat 8, Tuhan sudah lebih dulu membuka, ya, jalan bagi Paulus untuk pergi ke Troas. Ini ada di dalam 2 Korintus 2 ayat 12. Maukah saudara? Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Ya, saya kembalikan kepada Ibu Lydia Lawang. Terima kasih Pak untuk firman-Nya.